Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Rizky Molina dengan NIM 1806021167. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi al-mudharabah. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Jadi yang maksud yang telah saya jelaskan itu adalah di akad mudharabah ini adalah kerjasama antara dua orang, yang satu sebagai pemilik modal dan satu lagi yang mengelola. Jadi pemilik modal ini akan memberikan uangnya kepada si pengelola dengan perjanjian di awal. Jadi konsep mudharabah dalam fikih itu ada 6. Yang pertama adalah modal, dan yang kedua manajemen, yang ketiga jaminan, dan yang keempat itu jangka waktu, dan yang kelima nisbah keuntungan, dan yang keenam itu adalah bentuk dari mudharabah. Jadi landasan teori tentang akad mudharabah itu ada juga pada ayat Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 198, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Dan juga ada pada hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 perkara yang mengandung keberkahan adalah: yang pertama jual beli yang dipertanggungan dan melakukan qirat, yaitu memberikan modal kepada orang lain, dan juga mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Hadis tersebut adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga ijma ulama dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari sahabat menggunakan harta anak yatim yang mudharabah, dan harta tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Jadi penerapan mudharabah itu juga sudah diterapkan pada masa sahabat dan masa Rasulullah. Jadi dengan dikias tersebut juga ada landasan, yaitu mudharabah dikiaskan kepada musakah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia, ada juga yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan ataupun mengelola hartanya. Di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan. Jadi pada mudharabah itu juga ada rukun mudharabah, yaitu adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul dengan lafaz yang menggunakan makna ijab dan kabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu pemilik dana, yaitu disebut dengan sahibul mal, dan pengelola, yaitu disebut dengan mudharib, dan ijab kabul yang disebut dengan sigat. Dan yang keempat itu ada modal, yaitu rasul mal, dan yang kelima itu pekerjaan, yaitu amal, dan yang keenam itu keuntungan atau nisbah. Dan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah itu ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad ataupun al-aqidani, yang kedua itu modal ataupun ma'qud alaih, dan yang ketiga itu sigad, yaitu ijab dan kabul. Dari perbedaan para ulama di atas dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya itu adalah pelaku, yaitu sahibul mal dan mudharib, yang mana telah kita ketahui bahwa sahibul mal itu adalah yang pemilik dana, dan mudharib itu adalah yang pengelola. Jadi objek yang kedua itu ada objek mudharabah,
yaitu modal dan kerja, dan yang ketiga itu ada persetujuan kedua belah pihak, yaitu ijab dan kabul. Dan yang keempat itu adalah nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan di dalam mudharabah itu telah ditetapkan di awal perjanjian mereka. Bagaimana nanti kalau misalnya mereka dapat keuntungan, bagaimana dengan pembagiannya, bagaimana itu telah ditetapkan pada awal perjanjian mereka. Dan syarat mudharabah itu yang pertama sahibul mal dan mudharib, yang kedua itu ada sigad dan sigad ijab dan kabul, yang ketiga itu modal, yang keempat itu nisbah keuntungan, yang keenam itu pekerjaan atau usaha. Keunggulan mudharabah ini adalah pembiayaan mudharabah bersifat dana sepenuhnya dari pihak bank, sedangkan pembiayaan musyarakah pada bank nasabah memberikan kontribusi dana bersama. Pembiayaan mudharabah apabila terjadi kerugian pihak bank, dana mudharabah apabila terjadi pihak tidak dipertanggungjawabkan sepenuh dalam kerugian selagi tidak diakibatkan kelalaian si pengelola dana. Sedangkan pembiayaan masyarakat itu apabila terjadi kerugian, maka pihak bank dan nasabah sama-sama bertanggung jawab, memiliki perbedaan dari tersebut. Pembiayaan mudharabah memiliki dari segi pengelola keuangannya, di mana dalam pengelola administrasi keuangan usaha tersebut bank tidak sepenuhnya ikut campur dalam pelaksanaannya, sedangkan masyarakat karena setiap pihak memiliki wewenang untuk mengatur segala aktivitas kegiatan usahanya, terutama dalam mengelola keuangannya. Jadi perbedaan riba dan mudharabah. Riba dan mudharabah itu sangat berbeda. Yang pertama, sekilas perniagaan ataupun mudharabah menyerupai di riba karena masing-masing pemilik uang pada kedua transaksi ini menyerahkan uang kepada orang lain dan kemudian menerima kembalian yang lebih banyak. Akan tetapi hukumnya sangat berbeda. Mudharabah hukumnya halal, sedangkan riba adalah haram. Mereka itu berkata sesungguhnya perniagaan itu dengan riba, dan Allah telah menghalalkan perniagaan yang mengharamkan riba. Jadi mudharabah dan riba itu adalah suatu hal yang berbeda. Mudharabah itu adalah keuntungannya itu telah mereka sepakati dari hasil pekerjaan mereka tersebut, sedangkan riba itu adalah merugikan sebelah pihak. Sedangkan ini tidak ada kerugian di sini. Mereka sama-sama memiliki keuntungannya masing-masing, yang dimana si pemilik harta tidak bisa mengelola dan si mengelola tidak punya modal. Mereka bekerja sama, berkontribusi bersama, dan keuntungannya itu dibagi bersama. Sedangkan riba mereka itu adalah merugikan sebelah pihak. Jadi implementasi mudharabah pada asuransi syariah ini, mudharabah itu implementasinya itu sesuai dengan syariah, yaitu dalam rangka untuk menghindari praktek riba. Maka implementasi mudharabah contohnya pada asuransi takaful keluarga, yaitu asuransi jiwa, dapat dilihat misalkan pada perhitungan rate premi. Ini adalah contoh kasusnya pada asuransi takaful. Jadi di sini disebut bahwa asuransi takaful itu cara perhitungannya akad mudharabah itu yaitu dengan seperti cara perhitungan asumsi bunga, misal asumsi bunga tetap ataupun bunga teknik yang diganti dengan skema mudharabah ataupun bagi hasil. Demikian juga dalam pelaksanaan skema investasi dan perhitungan surplus underwriting, penentuan hak atas dana hasil investasi ataupun produk saving, dan hak atas dana surplus underwriting ataupun produk non saving, semuanya bebas dari bunga dan sebagainya, digunakan
untuk instrumen mudharabah. Dengan demikian, takaful keluarga dalam sistem dan operasionalnya benar-benar bersih dari praktik riba. Dalam penerapan akad mudharabah dalam bisnis asuransi dapat dilihat dalam dua bidang usaha. Yang pertama itu ada asuransi jiwa syariah, dan yang kedua itu ada asuransi umum syariah. Penerapan akad mudharabah dalam kedua bidang usaha asuransi syariah tersebut akan dibahas penerapan akad mudharabah itu akan dibahas di atas yang telah saya bahas tadi di atas. Jadi sekian konsep implementasi al-mudharabah yang saya sudah jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.